Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Latihan 2 MotoGP Thailand, Marquez mampu menangani Martin dan Bagnaia. Marc Marquez sekali lagi mengungguli keduanya dalam kejuaraan. Pada menit-menit pertama latihan, terlihat jelas ketika Jorge Martin dan Pecco Bagnaia memasuki lintasan, mencatatkan referensi waktu pertama di atas meja. Posisi pertama ini diikuti oleh Pedro Acosta dan Marc Marquez, yang tepatnya di FP1 tidak terlalu buruk. Quartararo bahkan menempati posisi kelima, mungkin sedikit mengungkapkan niatnya untuk latihan ini. Marquez menempati posisi pertama ketika Lorenzo Savadori terjatuh, dan pembalap Italia itu berpartisipasi dalam Grand Prix Thailand ini sebagai pengganti Miguel Oliveira. Bastianini juga terjatuh di tikungan 3 dengan kecepatan rendah. Tak lama setelah itu, tidak banyak pergerakan yang terlihat di lintasan, karena sesi latihan berlangsung total 1 jam dan latihan juga harus dilakukan di dalam kotak. Yamaha sepertinya menemukan sesuatu atau sekadar semangat Fabio Quartararo yang pada 2019 bertarung bersama Marquez di trek ini. Pembalap dari Nice itu belum bisa masuk Q2, tapi dia sudah berada di posisi 10 besar sepanjang hari, jadi mungkin dia akan memiliki kecepatan yang bagus untuk hari Sabtu dan Minggu. Seperti yang terjadi padanya, posisi Honda naik berkat Zarco dan Nakagami. Yang perlu diperhatikan adalah kali ini tidak ada latihan yang dibatalkan. Kabar baik bagi Pecco Bagnaia mungkin terdampak pada putaran sebelumnya di Grand Prix Australia dengan dibatalkannya FP1. Pedro Acosta juga pernah ke sana, bahkan sempat bertarung melawan Quartararo. Meski secara fisik melemah, pebalap Tech 3 itu memberikan segalanya pada Jumat hari penghentian kedua terakhir MotoGP 2024. Marc Marquez ingin melakukan pukulan lagi ketika dia berada di posisi pertama di tengah serangan waktu. Pada tahun 2019 ia tampil sangat cepat di sirkuit Chang, saat ia meraih gelar MotoGP terakhirnya, sekaligus gelar ke-6-nya di kelas Premier. Acosta berusaha keras karena risiko tidak lolos ke Q2, meski banyak pembalap yang melawannya, termasuk Quartararo. Acosta melewati garis finish di urutan ke-7, misinya sukses. Terakhir, Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan ini. Terlalu baik kepada Marc Marquez, Francisco Bagnaia diminta bikin kekacauan demi tingkatkan persaingan di MotoGP. Mantan pembalap, Franco Ucini, menyarankan Francisco Bagnaia untuk berulah dan bikin kekacauan demi meningkatkan keseruan dan persaingan di MotoGP. Sebab ia merasa Bagnaia sebagai pembalap terkuat saat ini terlalu baik, terutama kepada calon rival terkuat sekaligus rekan barunya, yakni Marc Marquez. Yam Ucini melihat bintang Ducati Lenovo itu terlalu bersahabat kepada Marquez dan pesaing lainnya, seperti kepada Jorge Martin. Padahal para fans menginginkan persaingan yang penuh ketegangan di dalam dan luar lintasan. Sudah 2 tahun berturut-turut MotoGP menyajikan pertarungan perebutan gelar juara antara Bagnaia dan Jorge Martin dari Pramac Ducati. Namun, tidak ada momen rivalitas yang membuat para penggemar bakal mengingatnya sepanjang sejarah layaknya perseteruan antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo atau Marc Marquez. Tidak ada momen-momen panas yang terjadi di luar lintasan. Sebab, Pecco sapaan Bagnaia dan Martin tetap saling bersahabat dan menjaga hubungan mereka dengan baik meski akhir-akhir ini kerap sindir-menyindir. Franco Ucini pun menilai seharusnya ada lebih banyak drama-drama kontroversial di antara mereka. Pasalnya, persaingan yang seperti itulah yang dinikmati oleh para fans MotoGP. Keduanya profesional dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk citra publik mereka. Mereka tidak menunjukkan karakter yang sebenarnya karena mereka tidak memicu kontroversi atau melewati batas, yang merupakan hal yang disukai penggemar, kata Ucini dilansir dari Motorcycle Sports, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ucini pun memberikan contoh dari pengalamannya sendiri saat masih menjadi pembalap. Dia sengaja menciptakan perseteruan ketika konferensi pers dengan para rivalnya. Ketika saya balapan, saya berpura-pura serius, tetapi saya akan berdebat dengan Marco Lucinelli dan juga dengan Virginio Ferrari. Kutipan saya waktu itu, motor itu perlu dikendarai, bukan dirusak, yang bahkan menjadi berita utama di Gazeta, merupakan sindiran terhadap Ferrari, yang menghabiskan sepanjang hari di pusat kebugaran, jelas pria asal Italia itu. Saya bermain-main dengan para jurnalis untuk menciptakan persaingan. Dan meskipun Lucinelli baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa dia peduli dengan saya, ketika dia melempar umpan, saya mengambilnya, dan begitu pula sebaliknya, imbuhnya. Lebih lanjut, Ucini ingin Pecco sebagai pembalap terkuat saat ini yang sudah juara berturut-turut di MotoGP, menciptakan kontroversi dengan para rivalnya agar para fans bisa menikmati perseteruan mereka.
Dia pun mencontohkan bagaimana pembalap kelahiran Turin itu terlalu baik saat menyambut Marc Marquez sebagai rekan setimnya di Ducati Lenovo tahun depan. Bagnaia mengatakan dia senang memiliki Marquez di tim. Jika mereka bertanya kepada saya tentang Lucinelli, saya akan berkata, siapa si orang bodoh ini? Dan dia akan menjawab lebih keras lagi, ujar Uncini. Pecco perlu menimbulkan kontroversi, menyebabkan sedikit kekacauan, meskipun dia tidak benar-benar menginginkannya. Para penggemar menginginkan persaingan, bukan orang-orang yang akur, pungkasnya.